Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri bersama Polda Kalimantan Barat mengungkap praktik illegal logging di Kalimantan Barat. Bermula dari penggerebekan sebuah pabrik pengolahan kayu, kepolisian berhasil menguak jaringan praktik illegal logging dengan modus baru. Penggerebekan pertama dilakukan di pabrik pengolahan kayu bernama CV Sumber Mandiri Abadi, Desa Teluk Bakung, kilometer 46, Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pertama di lokasi tersebut, Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Pol Pipit Rismanto menyampaikan, pihaknya dari Polri sudah beberapa waktu lalu melakukan penyelidikan terkait dugaan penggunaan hasil illegal logging di pabrik tersebut atau praktik illegal logging. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Ferianto yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Ferry. Oke, baik. Terima kasih, Firda. Selamat siang. Nah, terima kasih melaporkan langsung dari Kota Pontianak, di mana pada kemarin itu hari Jumat 23 September ya, dari Mabes Polri bersama Polda Kalimantan Barat menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus praktik illegal logging yang terjadi di Kalimantan Barat. Nah, pengungkapan ini bermula saat dari tim Mabes Polri sama Polda Kalbar itu menggerebek sebuah pabrik yang berada di Teluk Baku, Kecamatan Sungai Mau, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, di sana dari kepolisian itu menemukan adanya berbagai kayu olahan yang diduga itu merupakan hasil illegal logging, di mana modusnya itu menggunakan dari pihak pengelola ini menggunakan dokumen yang memang dokumen itu resmi namun digunakan berkali-kali untuk pengiriman hasil kayu illegal logging tersebut. Nah, diketahui bahwa dari hasil penjelasan Mabes Polri sendiri, hasil kayu ilegal ini berasal dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang diambil dari hutan-hutan yang tidak berizin. Mereka sampai berizin, kemudian menggunakan dokumen yang sudah digunakan sebelumnya, dilakukan pengiriman ke Kabupaten Kuburaya. Nah, setelah itu kayu-kayu ini kemudian diolah, yang mana hasil kayu-kayu tersebut kemudian dipasarkan, bahkan hasil dari olahan kayu illegal logging ini sudah dikirimkan hingga ke sejumlah negara di Eropa dan juga ke Korea Selatan. Dengan untuk di 2022 saja itu dari pihak pengirim ini atau dari kasus ini sendiri, ada 3 perusahaan yang terlibat sudah melakukan ekspor sebanyak 21 kali ke luar negeri. Itu dengan rincian 18 kali ke Eropa, 18 kali dari CV yang satunya lagi, kemudian 3 kali dari CV yang lain. Nah, modusnya itu dengan menggunakan berbagai dokumen resmi yang sebelumnya harusnya itu hanya dipakai satu kali perjalanan, namun oleh sindikat ini dilakukan untuk proses pengiriman berulang. Nah, kemudian untuk dari kasus ini sendiri, kepolisian itu menetapkan satu orang tersangka berinisial S yang merupakan pengelola dari 3 perusahaan, yakni CV Sumber Mandiri Abadi, kemudian CV Rimbah Gemilang Indah, dan juga CV Pusaka Danau Sentosa. Nah, untuk saat ini baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun dari pihak kepolisian ini menyampaikan bahwa masih akan melakukan pengembangan terhadap kasus ini untuk menguak seluruh praktik illegal logging dari kasus ini sendiri. Oke, demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Pol Pipit Rismanto. Berikut liputannya untuk Anda. Perkembangan illegal logging yang terjadi dari dulu sampai sekarang, terjadi perubahan modus operandi. Mungkin kalau zaman dulu terjadi dilakukan dengan terang-terangan. Namun demikian, seiring berjalan waktu, modus operandi ini semakin berkembang. Bagaimana para pelaku menyiasati dengan menggunakan dokumen. Jadi perizinan ini dimanfaatkan oleh mereka, ya, tapi tidak dilaksanakan implementasi seperti aturan semestinya. Tentunya dengan adanya kejadian-kejadian ini, tentunya ini akan merugikan negara. Tadi sudah sampaikan bahwa dari kejadian tanggal 7 September kemarin, kemudian diawali dengan mengamankan dua truk yang berisi dengan kayu, ya, kemudian dikembangkan oleh para penyidik kami beserta jajaran Polda Kalimantan Barat. Kemudian dikembangkan, ternyata memang di sini ditemukan bahwa ada korelasi dengan beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh CV
limbah gemilang indah atau RGI, kemudian CV sumber mandiri abadi atau CV SMA, dan CV PDS.